Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih bertemu dengan saya Wida Aristanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi jabatan pemimpin di dalam sebuah organisasi. Ini termasuk salah satu tema dalam mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Nah, kita akan membahas nih selanjutnya lebih dalam terkait klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi. Jadi, kenapa ya kita ini harus melakukan klasifikasi jabatan di dalam suatu organisasi? Ada yang tahu nggak teman-teman gimana? Jawabannya adalah agar setiap jabatan yang diisi oleh pemimpin itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya yang berada di posisi top, middle, ataupun di posisi bawah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya beberapa fungsi identifikasi klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi. Nah, yang pertama, fungsinya apa sih? Untuk memberikan keterangan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab, sifat, dan tingkat jabatan. Nah, dengan adanya suatu klasifikasi, kita dapat memberikan suatu, apa ya, keterangan gimana sih, tentang jabatan pada posisi tersebut, tanggung jawabnya tuh seperti apa, klasifikasi atau spesifikasi pemimpinnya tuh harus memiliki kriteria yang seperti apa, gitu. Jadi dengan adanya identifikasi ini, kita tidak ada salah, meletakkan atau memberikan, pemimpin di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu adalah untuk mengungkapkan sasaran dan hasil yang diharapkan antar hubungan kerja dan koordinasi, bagaimana tugas dan tanggung jawab dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah memberikan gambaran sampai di mana nih, peranan sistem itu berfungsi dalam pengangkatan jabatan pemimpin. Jadi harapannya dengan adanya sebuah klasifikasi jabatan ini, organisasi dapat memilih, atau dapat merekrut, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan, kebutuhannya, dengan tugasnya seperti apa, karakternya seperti apa, kondisi organisasinya seperti apa, sehingga peran pemimpin tersebut dapat membantu, mempermudah jalannya sebuah organisasi, perusahaan, ataupun kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu. Nah, dalam, pengangkatan jabatan, pimpinan itu terdapat 3 sistem, teman-teman. Jadi yang pertama ada sistem karir. Jadi sistem karir ini adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertamanya itu didasarkan pada kecakapan yang bersangkutan. Namun dalam pengembangannya dapat berdasarkan, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat objektif lainnya. Sistem karir dibagi menjadi 2 nih, sistem karir terbuka dan tertutup. Jadi maksudnya sistem karir di sini adalah pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menduduki suatu jabatan tertentu ini bisa dilihat dari bagaimana dia, menjalankan atau mengabdi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, berapa lama, bagaimana track record-nya, bagaimana prestasinya, bagaimana kinerjanya, seperti itu. Jadi, dia atau pemimpin ini udah tahu nih gimana budaya organisasi tersebut, gimana metode atau cara kerja dari organisasi tersebut gitu, sehingga, dia bisa lebih paham atau bisa lebih, lincah atau lihailah dalam, dalam memimpin suatu organisasinya. Nah, dalam sistem karir ini ada 2, yaitu ada sistem karir terbuka dan tertutup. Maksudnya jika terbuka nih contohnya nih, misal suatu organisasi mengeluarkan informasi perekrutan pemimpin untuk, eee mengisi jabatan tertentu dalam organisasi tersebut. Nah, nanti mereka-mereka atau pegawai-pegawai yang dirasa memiliki cukup pengalaman, cukup dedikasi di dalam organisasi tersebut dapat mendaftar seperti itu. Nanti mereka melakukan kompetisi atau pemilihan. Nah, ada juga yang tertutup. Nah, tertutup ini biasanya mereka Eee ada yang misal pemimpin, sebelumnya melihat bahwa, oh ada salah satu kandidat yang memiliki, eee eee,
prestasi atau dedikasi yang baik terhadap organisasi tersebut, maka itu bisa dapat langsung diangkat menjadi, pemimpin yang baru dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu adalah sistem prestasi, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana untuk mengangkat seseorang di dalam suatu jabatan dapat didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang dicapai. Jadi berbeda dengan sistem karir yang dia harus menapaki, tangga karir dari bawah, sedangkan sistem prestasi ini, walaupun dia masih ibarat kata, eee seumur jagung gitu ya di dalam organisasi tersebut, tapi dirasa dia cakap, dia punya prestasi, dia punya kepintaran, dia punya, cara komunikasi yang baik, kenapa tidak untuk dijadikan sebuah pemimpin gitu. Menurut saya cara ini cukup bagus juga ketika kita juga bisa melihat, bahwa anak muda zaman sekarang juga memiliki banyak kecakapan-kecakapan, kepintaran, keahlian dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah sistem campuran, di mana mereka itu, organisasi mencampurkan 2 sistem ini menjadi satu. Jadi menerapkan sistem, karir iya, tapi juga menerapkan sistem prestasi, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan membahas terkait kepemimpinan sebagai seni dan ilmu. Yang pertama, kepemimpinan sebagai seni. Kepemimpinan itu dapat dipandang sebagai seni karena melibatkan, aspek kreatif, intuisi, ekspresi individu dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain. Sedangkan kepemimpinan sebagai ilmu, di mana kepemimpinan itu melibatkan penelitian, studi, pengembangan teori, praktek, dan yang berfokus pada individu yang efektif untuk memimpin, mengelola, dan mempengaruhi orang lain. Nah, jadi alasan kenapa sih sebenarnya kepemimpinan itu dijadikan sebagai sebuah seni? Yang pertama, intuisi dan ketajaman insting. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki intuisi dan ketajaman insting. Pemimpin harus bisa melihat apa ya yang kondisi-kondisi apa? Bahasa lainnya pemimpin harus peka nih terhadap kondisi yang terjadi di organisasi tersebut gitu. Pemimpin harus bisa melihat apa tantangan ke depan, apa yang sedang terjadi, dan, bagaimana pemimpin harus memutuskan atau mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya pengaruh dan inspirasi. Jadi pemimpin itu juga harus nih bisa memberikan pengaruh dan inspirasi bagi bawahannya, bagi karyawan pegawainya, dan tentunya inspirasi dan pengaruh tersebut harus pengaruh dan inspirasi yang positif seperti itu. Pemimpin yang kaku, tidak fleksibel, tidak tidak mudah untuk masuk ke dalam, apa ya, lingkungan pegawainya tentu akan lebih sulit untuk mempengaruhi karyawan-karyawannya. Jadi di sini pemimpin juga harus bisa menempatkan dirinya, ketika pemimpin ingin memberikan inspirasi, dia berhadapan dengan karyawan yang tipe seperti apa, karakternya seperti apa, gitu. Bukan bermuka dua ya, tapi lebih kepada pemimpin harus bisa menyesuaikan aja gitu, harus tidak kaku. Jadi harus bisa bermain seni untuk, memainkan perannya sebagai pemimpin, seperti itu. Selanjutnya penyesuaian dengan konteks dan situasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, eee, pemimpin itu juga harus bisa melihat konteks dan situasinya seperti apa. Pemimpin tidak bisa memukul rata sama semua, dalam menyelesaikan masalah harus menggunakan cara A, nggak bisa pakai cara lain, tidak bisa gitu. Pemimpin harus melihat situasi yang ada. Oh, ketika kita berada di suatu situasi, semisal situasi yang contoh situasi A, berarti pemimpin juga harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk mengambil keputusan, melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi A. Dengan kondisi B tentu tidak bisa menyelesaikan dengan cara A gitu, paham ya teman-teman maksud saya gitu. Jadi pemimpin juga harus menyesuaikan, me memfleksibelkan gaya kepemimpinannya ke kondisi B gitu. Harapannya dengan adanya kemampuan penyesuaian ini, pemimpin bisa dengan mudah mempengaruhi karyawannya dalam pengambilan keputusan, misalnya mempengaruhi karyawannya dalam melakukan penyelesaian konflik, seperti itu.
Nah, selanjutnya inovasi dan pengembangan diri. Di sini, pemimpin yang baik tidak hanya egois dalam memberikan inovasi dan pengembangan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk karyawannya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak juga harus memperjuangkan pengembangan-pengembangan diri yang ada pada karyawannya agar yang pertama, karyawannya juga belajar, karyawannya juga bisa mendapat kesempatan untuk me-upgrade dirinya. Selain itu, dengan adanya pengembangan diri untuk karyawan-karyawannya, pemimpin juga bisa mendapatkan, apa ya, calon kandidat gitu, bisa mempersiapkan calon kandidat penerus kepemimpinannya. Selanjutnya keindahan dan estetika. Jadi pemimpin yang baik juga harus memperhatikan bagaimana keindahan atau estetika, kebaikan atau keselarasan yang terjadi di dalam organisasinya. Pemimpin yang baik, yang bijak juga harus memperhatikan keselarasan dalam komunikasi, keharmonisan dalam berkoordinasi, bekerja sama satu sama lain, agar tidak mudah terjadi konflik antara pegawai karyawan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya terkait alasan mengapa kepemimpinan itu menjadi sebuah ilmu. Yang pertama, memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai landasan teori. Yang kedua, telah tersusun secara sistematis. Yang ketiga adalah sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari kajian ilmiah. Jadi kita juga ketahui bahwa kepemimpinan itu juga bisa dilakukan penelitian gitu. Itu menunjukkan bahwa keberadaan kepemimpinan itu juga, bukan hanya sebagai seni, tapi juga sebagai ilmu, dapat dipelajari dan diajarkan. Kita tahu teman-teman bahwa kepemimpinan itu juga menjadi salah satu, mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Hal itu menunjukkan apa? Bahwa kepemimpinan itu bisa loh dipelajari, bisa loh diajarkan gitu. Itu sebagaimana itu merupakan ciri dari sebuah ilmu. Memiliki norma-norma yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ah, Selanjutnya merupakan gejala sosial manusia, kepemimpinan yang dapat digunakan untuk meramalkan gejala pemimpin tersebut, dapat digunakan sebagai mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa dan memiliki nilai yang objektif. Dengan pemaparan tersebut, kita tahu ya teman-teman bahwa kepemimpinan itu bisa dijadikan sebagai seni ataupun ilmu, dan ketika dijadikan sebuah ilmu, tentunya kepemimpinan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk saat ini. Sekian pemaparan, mata kuliah kepemimpinan dengan tema klasifikasi jabatan di dalam sebuah organisasi. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.